Wah wah wah, mengejutkan dan bikin gempar. Kim Pen-gon buat pengakuan mengejutkan, jadi harapan kami, jika saya jadi Shin Tae-yong, saya tak akan latih Ulsan HD. Dia terbaik di ASEAN saat melatih Indonesia, sebaiknya PSSI tarik dia kembali sebelum menyesal. Bikin penasaran? Wajib tonton video ini sampai selesai. Bertemu Menteri Hukum Erick Thohir beberkan nama baru pemain diaspora untuk Timnas Indonesia. Siapa sajakah? Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Wah wah wah, mengejutkan dan bikin gempar. Kim Pen-gon buat pengakuan mengejutkan, jadi harapan kami, jika saya jadi Shin Tae-yong, saya tak akan latih Ulsan HD. Dia terbaik di ASEAN saat melatih Indonesia, sebaiknya PSSI tarik dia kembali sebelum menyesal. Dunia sepak bola Asia Tenggara diguncang oleh pernyataan jujur sekaligus mengejutkan dari mantan pelatih tim nasional Malaysia, Kim Pen-gon. Dalam sebuah wawancara dengan harian olahraga lokal Korea Selatan, Kim secara terbuka mengakui kekaguman dan rasa hormatnya terhadap sosok Shin Tae-yong, mantan pelatih timnas Indonesia yang baru-baru ini dipecat secara kontroversial. Pernyataan Kim Pen-gon sontak menjadi perbincangan hangat. Ia tak segan membandingkan dirinya dengan Shin Tae-yong dan mengakui bahwa dirinya kalah dalam banyak aspek, termasuk dalam hal pencapaian dan pengaruh di kancah sepak bola Asia Tenggara. Jika saya berada di posisi Shin Tae-yong, saya tidak akan memilih melatih Ulsan HD. Saya jujur saja, saya kalah jauh dari dia, ungkap Kim dalam wawancara yang kini viral di kalangan media Korea dan Asia Tenggara. Saya sempat merasa malu. Saya dipecat dari Malaysia karena pihak federasi melihat betapa suksesnya Shin membangun tim nasional Indonesia. Menurut Kim, keberhasilan Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia bukan sekadar soal hasil pertandingan, melainkan menyangkut reformasi besar dalam filosofi bermain, pengembangan pemain muda, hingga peningkatan mentalitas sepak bola nasional. Selama 4 tahun lebih menangani timnas Indonesia, Shin berhasil membawa perubahan signifikan. Ia membangun tim dengan struktur yang jelas, memperkenalkan metode latihan modern, dan mendisiplinkan skuad dengan standar internasional. Timnas Indonesia yang sebelumnya sering diremehkan di level Asia Tenggara, kini mulai diperhitungkan di kawasan Asia secara keseluruhan. Shin juga dikenal sebagai pelatih yang berani mengambil keputusan besar. Salah satunya adalah membuka jalur naturalisasi pemain keturunan, sebuah strategi yang kemudian diikuti oleh banyak negara lain. Nama-nama seperti Jordi Amat, China Patinama, Rafael Struijk, dan Ivar Jenner menjadi bagian penting dari skuad Indonesia yang terus berkembang. Tidak hanya timnas senior, Shin juga turun langsung menangani tim U20 dan U23. Di tangan pelatih asal Korea Selatan itu, Indonesia berhasil mencatat sejarah baru, seperti lolos ke Piala Asia U23 dan tampil konsisten di ajang internasional. Gaya main Indonesia berubah drastis dari tim yang pasif menjadi tim dengan pressing tinggi dan serangan cepat. Namun meski prestasinya terus meningkat, Shin Tae-yong secara mengejutkan diberhentikan oleh PSSI pada akhir tahun 2024. Keputusan itu membuat publik terkejut dan kecewa. Banyak pihak menilai pemecatan itu tidak didasari evaluasi kinerja yang objektif. Apalagi hingga kini alasan resmi pemutusan kontrak Shin belum pernah dijelaskan secara terbuka oleh federasi. Saya sendiri terkejut ketika mendengar dia dipecat, kata Kim. Shin adalah pelatih berkaliber dunia. Di Indonesia dia bekerja di tengah keterbatasan, tapi hasilnya luar biasa. Mereka berkembang sangat cepat dan saya bisa merasakannya ketika bertanding melawan Indonesia bersama Malaysia dulu. Jujur, saya minder. Saya kalah segalanya. Kim Pen-gon kemudian menyampaikan pandangan yang sangat menarik perhatian publik Indonesia.
Ia memberikan saran langsung kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir agar mempertimbangkan untuk kembali mengontrak Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas. Kalau boleh saya sampaikan kepada Pak Erick Thohir, panggil dia kembali. Indonesia belum selesai dengan Shin Tae-yong. Apa yang dia bangun belum mencapai puncaknya. Pelatih seperti Shin Lanka, dia bukan hanya melatih, tapi menciptakan pondasi sepak bola masa depan, ujar Kim dengan nada tegas. Pernyataan ini dengan cepat menyebar ke berbagai media Indonesia. Tagar hashtag #BringBackShin bahkan sempat menjadi trending di media sosial. Banyak netizen yang mendukung pendapat Kim Pen-gon dan merasa Shin layak diberi kesempatan kedua untuk melanjutkan proyek jangka panjangnya bersama skuad Garuda. Sementara itu, PSSI belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait pernyataan Kim maupun kemungkinan mendatangkan kembali Shin Tae-yong. Beberapa petinggi federasi bahkan menolak memberikan komentar saat dimintai keterangan oleh media lokal. Di sisi lain, publik juga mempertanyakan siapa sosok yang akan menggantikan Shin secara permanen. Hingga kini belum ada nama pelatih baru yang diumumkan, meskipun beberapa kandidat lokal dan asing disebut-sebut masuk dalam radar PSSI. Namun tekanan publik agar Shin Tae-yong dikembalikan justru terus meningkat, bahkan mendapat dukungan dari mantan pemain, komentator, hingga pelatih lokal. Dalam wawancara tersebut, Kim Pen-gon menutup pernyataannya dengan nada reflektif. Ia menyebut bahwa Shin Tae-yong telah memberikan pelajaran besar bagi para pelatih di Asia Tenggara, termasuk dirinya sendiri. Ia juga berharap bahwa pelatih-pelatih Korea bisa terus membawa dampak positif di luar negeri dengan pendekatan yang profesional, jujur, dan penuh dedikasi seperti yang ditunjukkan Shin. Dia pelatih luar biasa. Bukan hanya untuk Indonesia, tapi untuk sepak bola Asia. Saya kalah dan saya akui itu dengan bangga, kata Kim Pen-gon. Kini, keputusan ada di tangan PSSI. Akankah mereka mendengar suara publik dan mempertimbangkan kembali untuk membawa Shin Tae-yong kembali ke pelukan Garuda? Satu hal yang pasti, Shin Tae-yong telah meninggalkan jejak yang terlalu besar untuk dilupakan. Dan jika suara dari Korea Selatan saja bisa menyadarkan kita, mungkin ini saatnya untuk bertanya apakah kita sudah benar-benar siap kehilangan pelatih terbaik yang pernah dimiliki Indonesia dalam satu dekade terakhir. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you off. Bikin penasaran? Wajib tonton video ini sampai selesai. Bertemu Menteri Hukum Erick Thohir beberkan nama baru pemain diaspora untuk timnas Indonesia. Siapa sajakah? Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan bahwa ia baru saja bertemu dengan Menteri Hukum Supratman Andi Aktas untuk membahas beberapa nama baru pemain keturunan yang disiapkan untuk menjalani proses naturalisasi. Kementerian Hukum memang menjadi bagian penting dalam mempercepat proses naturalisasi agar para pemain keturunan bisa segera memperkuat timnas Indonesia. PSSI di era Erick Thohir memang mengusung proses naturalisasi buat pemain keturunan yang rela membela tim merah putih. Langkah ini dilakukan PSSI sebagai bagian dari persiapan menghadapi agenda besar timnas Indonesia di level internasional. Ini karena timnas Indonesia diketahui telah lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Oleh karena itu, skuad Garuda pun membutuhkan kekuatan terbaik agar bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Untuk itu, jelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 yang bakal berlangsung pada Oktober mendatang, PSSI akan menambah kekuatan agar tim merah putih bisa tampil semakin garang di putaran keempat nantinya.
Apalagi dalam grup B ini, timnas Indonesia bergabung bersama Arab Saudi dan Irak. Jelang laga ini, Erick Thohir sebelumnya telah mengaku telah memproses beberapa pemain untuk dinaturalisasi. Salah satu pemain yang saat ini tengah diproses naturalisasinya, yakni Mauro Zijlstra. Selain itu, ada 2 calon pemain naturalisasi berposisi sebagai striker yang tengah diproses PSSI. Hanya saja Erick Thohir enggan mengungkapkan namanya siapa pemain keturunan yang tengah diproses naturalisasinya itu. Namun dalam pertemuan dengan Menteri Hukum, ia mengaku telah membeberkan nama baru untuk diproses naturalisasi ini. Walaupun dalam unggahan Instagram pribadinya, Erick Thohir tak membeberkan siapa nama 2 calon pemain yang berposisi striker tersebut. Ia memastikan telah mengungkapkan ke Supratman Andi Aktas. Bertemu dengan Menteri Hukum Bapak Supratman Andi Aktas untuk mengucapkan terima kasih atas dukungan dalam proses pemain diaspora yang akan memperkuat timnas Indonesia, ujar Erick Thohir. Kami juga menyampaikan beberapa nama baru sekaligus mengkonsultasikan agar bisa menjalani proses pengambilan sumpah sebagai WNI untuk memperkuat timnas Indonesia, ucapnya. Dalam pertemuan ini, Erick Thohir mengaku tak hanya membahas soal pemain keturunan dan diaspora saja. Akan tetapi ia juga menyampaikan pembaruan statuta PSSI yang terbaru terkait gelaran Liga 3 dan Liga 1. Menurutnya, Liga 4 akan dilangsungkan di level kabupaten atau kota untuk memperebutkan piala bupati atau wali kota. Sementara itu, untuk Liga 3 akan digelar di level provinsi untuk piala gubernur, dan di level nasional, juara akan memperebutkan piala presiden. Ini dilakukan untuk reformasi kompetisi ini dengan harapan fondasi pembinaan sepak bola Indonesia pun memiliki akar bagus. Oleh karena itu digelar dari akar rumput hingga tingkat nasional, sekaligus bisa melahirkan lebih banyak talenta yang bisa bersaing di level internasional. Dalam pertemuan ini kami juga menyampaikan tentang statuta PSSI yang terbaru, terutama terkait gelaran Liga 3 dan Liga 4, kata Erick Thohir. Liga 4 akan diselenggarakan di level kabupaten dan kota untuk memperebutkan piala bupati atau wali kota, jelasnya. Kemudian, Liga 3 akan digelar di level provinsi untuk memperebutkan piala gubernur. Sedangkan pada level nasional akan memperebutkan piala presiden, tuturnya. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast. Cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. Top Marco Top. Torino, Serie A Italia siapkan dana 170 miliar untuk rekrut back timnas Indonesia. Klub Serie A Italia Torino sedang berupaya mempercepat proses transfer Jay Itzes dari Venezia di bursa transfer pemain musim panas 2025 ini. Namun tim rival sekota Juventus tersebut harus berkorban lebih untuk mendatangkan Jay Itzes. Kini klub berjuluk Il Toro itu bakal menjadikan kepindahan Saul Koko ke Spartak Moskow untuk membuka jalan mendatangkan bek timnas Indonesia tersebut. Dalam kabar sebelumnya via Tuttomercato, Torino meminta banderol sebesar 15 juta euro untuk Saul Koko. Torino memang cukup aktif di bursa transfer musim panas 2025 hingga 2026. Tim asuhan Marco Baroni tersebut berencana memperkuat lini belakangnya. Jay Itzes, bek timnas Indonesia, menjadi salah satu incaran mereka di Serie A Italia. Selain itu, Torino juga menargetkan Gaetano Oristanio, rekan setim Itzes di Venezia, untuk memperkuat sektor serang. Jurnalis Tuttomercato, Marco Conterio, melalui cuitan X pribadinya mengungkapkan bahwa Torino mengambil langkah berikutnya untuk mewujudkan transfer Jay Itzes.
Klub berjuluk Il Toro tersebut tengah menyiapkan banderol harga sebesar 8 hingga 9 juta euro dalam kurung 151 hingga 170 miliar rupiah untuk mendatangkan Jay Itzes. Manajemen juga menambahkan klausul persentase hasil penjualan Jay Itzes andai hijrah dari klub asal Turin tersebut. Torino sedang bekerja untuk menyelesaikan transfer Saul Coco ke Sparta Moskow, tulis @marcoconterio dalam akun X. Setelah itu mereka akan fokus mendatangkan bek tengah Indonesia, Jay Itzes dari Venezia dengan biaya kesepakatan 8 hingga 9 juta euro plus persentase penjualan di masa depan, lanjutnya. Selain itu, kesepakatan belum berhenti sampai situ. Pihak Torino juga mengupayakan bisa mendatangkan Gaetano Oristanio sepaket dengan Jay Itzes secepatnya. Negosiasi bakal langsung dilakukan oleh Davide Fagnati selaku Direktur Olahraga Torino. Negosiasi antara kedua klub tidak akan berhenti di situ. Direktur Olahraga Torino, Davide Fagnati, dan Filippo Antonelli dari Venezia juga sedang mengupayakan Gaetano Oristanio, tulis @marcoconterio. Berdasarkan informasi yang kami peroleh, isu transfer dalam kasus ini berkaitan dengan formula transfer. Dan kedua klub akan saling berkomunikasi dalam beberapa jam ke depan untuk mencoba mencapai kesepakatan dan memungkinkan Torino mewujudkan kesepakatan ganda tersebut, bebernya dalam unggahan X. Kini Torino tinggal berharap dari dana penjualan Saul Coco. Dilaporkan dari Tutto Mercato, Direktur Teknik Torino, Davide Fagnati, telah menaikkan harga yang diminta untuk jasa Saul Coco menjadi 15 juta euro dalam kurung 286,6 miliar rupiah. Jika Saul Coco hijrah ke Spartak Moskow dengan harga sesuai permintaan Torino, maka Il Toro bakal mendapatkan dana segar untuk mendatangkan pemain baru. Torino pun bakal memiliki modal untuk mendatangkan Jay Itzes di bursa transfer pemain musim panas 2025 ini. Kehadiran Jay Itzes bakal memperkuat lini belakang Torino pada musim depan. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Salam haru Muhammad salah untuk Luis Diaz yang tinggalkan Liverpool. Perpisahan Luis Diaz dari Liverpool menuju Bayern Munchen membawa nuansa haru, terutama bagi rekan-rekannya. Mohamed Salah yang 3,5 tahun terakhir kerap berbagi lini depan dengan Diaz menyampaikan pesan penuh makna di Instagram. Energi, semangat, dan determinasimu meninggalkan kesan tak terlupakan, tulis Salah. Ia mengaku terhormat bisa menjadi bagian dari perjalanan Diaz, menyebutnya bukan hanya rekan setim yang bisa diandalkan, tapi juga sosok yang menginspirasi. Salah juga menyinggung kekuatan mental Diaz, terutama saat menghadapi tragedi penculikan ayahnya pada akhir 2023. Kamu kembali lebih kuat, terus memberikan segalanya untuk klub. Keteguhanmu jadi contoh bagi semua, tambahnya. Ucapan ini menunjukkan betapa besar penghargaan Salah terhadap Diaz, bukan hanya sebagai pemain, tapi juga sebagai pribadi yang tangguh. Menurut kamu, apakah Liverpool akan merindukan sosok Diaz di lapangan? Dan bagaimana peluangnya bersinar di Bayern? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. Man City masih beri kesempatan buat Abdulkadir Husanov.
Abdulkadir Husanov diyakini masih akan berseragam Manchester City di musim 2025/2026. City masih memberikan kepercayaan pada bek muda Uzbekistan tersebut. Abdulkadir Husanov merupakan pembelian baru Manchester City di bursa transfer musim dingin Januari 2025. City membelinya dari Lens seharga 40 juta euro atau setara 758 miliar rupiah. Abdulkadir Husanov sempat dipercaya main di awal-awal kedatangannya. Namun beberapa blunder dilakukan bek tengah berusia 21 tahun tersebut. Musim lalu Husanov mencatatkan 6 penampilan di Premier League dan lebih banyak jadi cadangan. Tersiar kabar, Manchester City mungkin akan melepasnya atau meminjamkannya ke klub lain. Dilansir dari Mirror, Manchester City masih percaya dengan Abdulkadir Husanov. Husanov masih akan main di skuad utama pada musim 2025/2026 nanti. Di skuad City ada 6 bek tengah. Selain Husanov, ada Ruben Dias, Manuel Akanji, Nathan Ake, John Stones, dan bek muda lainnya Victor Reims. Stones kabarnya akan dilepas. And I swear I will get back up, 'cause I don't deserve a thing, and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. Garnacho maunya ke Chelsea. Alejandro Garnacho sudah mantap, tujuannya hanya satu, Chelsea. Menurut laporan Mirror, pakar transfer Fabrizio Romano menyebut bahwa winger muda Argentina itu ingin tetap bermain di Premier League dan menjadikan The Blues sebagai prioritas utamanya. Garnacho sejatinya sudah ingin pindah ke Chelsea sejak Januari lalu, namun saat itu transfer gagal terwujud. Meski ada ketertarikan dari Bundesliga, Arab Saudi, dan Serie A, sang pemain tetap memilih bertahan di Inggris. Kini bola ada di tangan Chelsea. Mereka harus lebih dulu melakukan cuci gudang menjual pemain seperti Sterling, Kunku, dan Broja, serta meminjamkan Guiu dan Tirikwa George untuk memberi ruang bagi kedatangan Garnacho. Chelsea dikabarkan akan mengirim tawaran resmi ke Manchester United pada awal Agustus. MU sendiri disebut siap melepas beberapa pemain termasuk Garnacho yang sudah mencatat 144 penampilan sejak promosi dari akademi. Apakah Garnacho akan cocok dengan proyek muda Chelsea? Dan benarkah MU rela melepas aset berharganya ke rival langsung? Bagikan opinimu di kolom komentar. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Xabi Alonso siapkan formasi dan starter mengejutkan di Real Madrid. Pelatih anyar Real Madrid, Xabi Alonso, tampaknya sudah punya gambaran jelas soal rencana besar yang akan diterapkannya di Santiago Bernabeu. Meskipun baru akan resmi memulai kariernya setelah Piala Dunia antar klub 2025 di Amerika Serikat. 6 pertandingan di turnamen tersebut meski diwarnai kekalahan 0-4 dari PSG jadi momen penting bagi Alonso untuk membaca kekuatan timnya. Selama tur di AS, Alonso sudah bereksperimen dengan beberapa formasi seperti 4-3-3 dan 5-3-2. Namun menurut laporan Diario AS, ia kini tengah serius mempertimbangkan skema 4-2-3-1 sebagai sistem utama untuk musim depan. Uniknya, Aurelien Tchouaméni disiapkan untuk bergeser ke posisi bek tengah dalam situasi tertentu seperti yang dilakukannya di turnamen sebelumnya. Yang paling mengejutkan, Alonso kabarnya akan memberikan peran starter kepada Franco Mastantuono. Bintang muda River Plate ini baru akan resmi bergabung Agustus nanti dengan mahar 63 juta. Namun Alonso justru berencana memberinya jam terbang langsung, bahkan mengungguli Arda Güler. Dengan Jude Bellingham absen hingga Oktober karena operasi bahu, Mastantuono akan bergerak dari sisi kanan ke area nomor 10 di belakang striker.
Menurut kamu, apakah keputusan Alonso terlalu berani atau justru visioner? Bagaimana peluang Mas Tantuono jadi bintang baru di Bernabeu? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Real Madrid lepas bintang muda ke Stuttgart, siapkan opsi buyback. Real Madrid resmi melepas salah satu talenta mudanya yang paling menjanjikan, Chema Andrés, ke klub Bundesliga, Stuttgart. Uniknya, keputusan ini bukan sekadar penjualan biasa Los Blancos, tetap menyisipkan klausul pembelian kembali dalam kurung. Buyback menandakan bahwa mereka belum benar-benar melepas harapan pada sang gelandang. Transfer Chema Andrés yang bernama lengkap Jose Maria Andrés Baiksauli ditebus Stuttgart dengan nilai 5,1 juta dalam kurung sekitar 107 miliar rupiah. Keputusan melepasnya secara permanen dipilih Madrid ketimbang opsi pinjaman yang ditawarkan sejumlah klub La Liga demi menjamin sang pemain mendapat menit bermain reguler di level kompetitif. Andrés 20 tahun telah 7 tahun membela Real Madrid sejak masuk akademi di usia 13, meniti jalur dari Infantil A hingga Castilla, bahkan sempat mencicipi skuad utama. Kepindahannya ke Stuttgart menandai akhir perjalanan panjang di Valdebebas. Dalam unggahan emosional di media sosial, Andrés mengucapkan terima kasih dan menyebut Madrid sebagai rumah yang membentuknya, baik sebagai pemain maupun pribadi. Dengan Stuttgart yang akan tampil di Liga Eropa dan DFB Pokal musim depan, peluang berkembang bagi Andrés terbuka lebar. Apakah keputusan ini akan jadi langkah cerdas bagi masa depan Madrid? Menurut kamu, apakah strategi Madrid dengan menjual lalu memasukkan opsi buyback ini bijak? Yuk bagikan pandanganmu di kolom komentar. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Gila, super gila. Real Madrid langgar aturan sakral klub demi pemain ini. Real Madrid akhirnya mengambil langkah mengejutkan dengan melanggar aturan sakral klub demi mempertahankan Thibaut Courtois. Selama ini, Los Blancos dikenal sangat ketat dalam kebijakan perpanjangan kontrak untuk pemain berusia di atas 30 tahun. Namun kali ini demi Courtois, mereka rela menabrak pakem tersebut. Aturan tak tertulis yang sudah lama jadi prinsip klub biasanya hanya memberi perpanjangan 1 tahun untuk pemain veteran seperti Luka Modric dan Toni Kroos. Tapi berbeda untuk Courtois, media Spanyol melaporkan bahwa ia akan mendapatkan kontrak 2 tahun hingga 2027. Keputusan ini jelas menegaskan pentingnya peran sang kiper dalam skuad utama. Sejak bergabung dari Chelsea pada 2018, Courtois telah menjadi tembok kokoh di bawah Mistar. Penampilannya di final Liga Champions 2022 dan laga-laga krusial La Liga membuktikan kualitasnya. Real Madrid melihatnya sebagai pemain tak tergantikan dan bahkan disebut ingin pensiun di klub ini. Langkah ini bukan sekadar soal teknis, tapi juga menyangkut kepemimpinan dan stabilitas tim. Real Madrid kini menunjukkan fleksibilitas yang jarang mereka tunjukkan. Bagaimana menurut kamu? Apakah langkah ini tepat atau justru bisa jadi presiden baru yang berisiko? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar.
everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. Ronald Araujo pilih Real Madrid atau Liverpool. Gagal ke Los Blancos karena trauma Figo Part 2. Rivalitas abadi antara Barcelona dan Real Madrid kembali menghangat di bursa transfer musim panas. Bek andalan Barcelona Ronald Araujo dikabarkan menjadi incaran Real Madrid dan kabar ini langsung membuat manajemen Blaugrana panik. Trauma lama masih membekas. Siapa yang bisa lupa saga kontroversial Luis Figo pada tahun 2000? Kepindahan sang bintang ke Real Madrid kala itu dianggap sebagai pengkhianatan terbesar dalam sejarah klub. Tak heran, rumor ketertarikan Madrid terhadap Araujo menempatkan Presiden Joan Laporta dalam posisi serba salah. Untuk mencegah Figo Part 2, Barcelona disebut-sebut lebih memilih menjual Araujo ke klub luar Spanyol. Liverpool pun muncul sebagai solusi. Klub Premier League itu dikabarkan siap menawar lebih dari 734 miliar rupiah demi mendapatkan bek asal Uruguay tersebut. Meski demikian, Direktur Olahraga Deco menyatakan bahwa Araujo masih bagian dari rencana masa depan klub. Ia memang melalui musim yang berat, tapi kini siap bangkit, ujar Deco. Namun pernyataan itu tak sepenuhnya meredakan spekulasi. Bagaimana menurut kamu? Haruskah Araujo bertahan pindah ke Liverpool atau berani menyeberang ke Real Madrid? Apakah ini akan jadi kisah pengkhianatan baru di sepak bola Spanyol? Tulis pendapatmu di kolom komentar.